warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar fisika. Kita sekalian, kita meneruskan percobaan Faraday, hukum Faraday, dan kita sekarang menuju ke hukum Lenz. Hukum Lenz ini ahli fisika yang mampu menentukan arah arus induksi. Kita ingat dulu materi SMP. Waktu SMP dulu, ketika ini sebuah baterai dililitkan pada suatu batang besi misalnya, maka kalau ini negatif, ini positif, maka arusnya ke atas. Arus ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Maka kalau kita menggunakan aturan tangan kanan seperti ini, maka ini sebagai arah arus, ini arah medan magnet. Jadi kalau seperti ini arusnya ke bawah, medan magnetnya ke sana. Berarti ingat dulu, berarti di sini adalah utara, kutub ini selatan. Ini waktu SMP, sehingga gambar medan magnetnya bagaimana? Menjadi seperti ini. Nah, ini waktu SMP. Ini arah medan magnet. Nah, sekarang dibalik sekarang. Kalau sekarang seperti ini adalah negatif, ini adalah positif, maka arus listriknya ke sana. Ini arus listrik, ini arus listrik I. Nah, ini arusnya ke atas, ini arusnya ke atas, ini ke atas. Berarti arusnya ke atas itu berarti 4 jari ke atas. 4 jari ke atas, berarti ibu jari itu adalah medan magnet. Berarti di sini adalah utara, di sini selatan. Sehingga medan magnetnya gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini di SMP itu adalah ada listrik menimbulkan medan magnet. Arahnya aturan seperti ini. Nah, Lenz ini beda. Lenz ini menyelidiki ada medan magnet, kemana arah arus listriknya. Jadi konsepnya ada medan magnet, kemana arus listriknya. Kalau tadi kan waktu SMP adalah ada listrik, kemana arah medan magnetnya. Nah, Lenz membuat suatu kesimpulan bahwa dia mengatakan arah arus induksi sedemikian sehingga melawan menentang perubahan garis gaya yang menyebabkannya. Kalimatnya melawan menentang, ini harus dipahami. Jadi arah arus induksi sedemikian sehingga melawan menentang perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Contoh misalnya ini. Ini adalah magnet yang digerakkan masuk, maka medan magnet dari magnet itu bergerak ke bawah. Tadi mengatakan ini medan magnetnya dari magnet. Kata Lenz, arah arus induksi sedemikian sehingga melawan menentang perubahan garis gaya yang menyebabkannya. Maka Lenz itu membuat kesimpulan medan induksi itu adalah melawan menentang. Jadi medan induksi itu bergeraknya adalah ke atas. Nah, ini medan magnet induksi ke atas, melawan menentang. Nah, ini medan magnet Lenz. Itu Lenz. Ini magnet batang. Nah, sehingga arah arusnya ke atas. Arah arusnya ke atas, ini ke atas lainnya, maka keempat jarinya itu ke kanan. Sehingga kalau digambarkan di sini arah arusnya seperti ini. Ini arah arus, maka ini. Nah, ini arah arusnya. Nah, kalau arah arusnya ke sini, berarti di sini adalah ini pendek, ini adalah panjang. Nah, arah arusnya ini. Nah, ini sekali lagi jelaskan, ketika magnetnya masuk, medan magnet masuk, maka Lenz-nya adalah ke atas. Lenz ke atas pakai aturan ini ke atas, maka ini ke sana. Nah, kita praktekkan yang kedua sekarang. Perhatikan. Cukup mohon dicermati anakku sekalian, ini agak susah. Ketika magnetnya ke atas, ini magnetnya itu berarti B-nya medan magnetnya ke atas. Ke atas. Ini magnet. Kemudian melawan menentang, Lenz-nya bagaimana?
line-nya berarti ke bawah, line-nya ke bawah. Line-nya ini line, medan magnet line. Ini line. Jika medan magnetnya line ke bawah, ini arah arusnya adalah ke ini. Nah, kalau di sini berarti ini sini, berarti ini pendek, ini panjang. Jadi sekali lagi, ini medan magnet yang ditimbulkan magnet ke atas, maka line-nya ke bawah, kita pakai aturan yang seperti ini, arah arus, ini medan, maka kita aplikasikan dalam sebuah contoh sekarang. Misalkan contoh seperti di bawah ini, ketika ada magnet utara selatan digerakkan masuk, maka harus mengalir dari A ke B atau B ke A. Nah, sekarang berarti kan ketika ini digerakkan masuk, maka medan magnet, arah medan magnetnya itu akan ke kiri. Nah, ini medan magnet dari magnet. Line mengatakan arah arus demikian juga melawan menentang perubahan garis gaya yang menyebabkannya. Jadi line-nya adalah arahnya ke kanan. Ini ke kanan line-nya. Ini line. Kalau line ke kanan, maka arusnya adalah ke bawah. Di sini ke bawah, berarti arusnya ke bawah. Ini ada arus, berarti ini ke bawah, berarti ini ke atas, berarti arus dari A menuju B. Ini soalnya gitu. Nah, siswa sekalian, untuk menghargai teorinya line atau hukum line ini, maka persamaan Faraday itu dilengkapi dengan persamaan GGL yang ada adalah N tadi delta flux per delta T. Nah, untuk menghargai line itu di sini ditambahi tanda negatif. Maka tanda negatif adalah konsekuensi hukum line kalimatnya. Ini GGL induksi, satuannya volt, ini jumlah lilitan, ini perubahan garis gaya flux sebagai perubahan waktu atau laju perubahan flux magnet. Nah, dapatkan persamaan inilah yang kaitannya dengan induksi elektromagnet yang nanti akan saya jabarkan, diurikan dalam suatu pemahaman soal aplikasi-aplikasi berikutnya. Tetapi kamu harus memahami pergerakan-pergerakan dari hukum line ini yang ada ini. Karena kalau tidak memahami ini, walaupun kamu persamanya bisa, belum tentu kamu mampu mengerjakan. Tahap awal kamu pelajari dulu arah-arah hukum line ini, persamaan yang ada dapatnya dari ini dulu. Saya kira sementara untuk itu dulu.